masing-masing yang berada di rumah. Selanjutnya selawat serta dan salat kita junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah SMA Ngawen yang dalam hal ini dipelopori oleh Pak Samsul dan juga pengurus OSIS, kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj secara virtual. Untuk secara langsung saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, yaitu akan saya buka pengajian ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan Pak Samsul untuk mengatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung diserahkan Pak Munib. Untuk dalam hal ini kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Munib Karimun. Untuk itu tempat dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Kiai Haji Munib Karimun. Silakan Pak. Oh, enggak ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu Inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
Hadirin yang mulia, dengan sangat kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngawen, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan SMA Negeri Ngawen, kami muliakan dan kami hormati saudara-saudara siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngawen kelas 12, kelas 11, kelas 10 yang kami banggakan dan yang kami hormati. Alhamdulillah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, memberikan kita anugerah berupa kesehatan, berupa kesempatan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj di Jeddah Center, baik secara virtual maupun secara langsung. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, semoga pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, disabdakan oleh Rasul, man aqalun nas. Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, man aqalun nas ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-muttaqi. Orang yang paling cerdas sedunia adalah al-muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya kembali, wa man a'lamun nas ya Rasulullah, siapakah orang yang paling alim, paling pintar sedunia ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, al-muttaqi, orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling kaya di dunia ini? Dijawab, al-muttaqi, orang yang paling bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa pentingnya kita itu menjadi umat Rasulullah harus betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Karena ukuran kesuksesan kita, ukuran belajar kita, menuntut ilmu kita, baik di SMA Negeri 1 Ngawen maupun di luar, itu ukurannya kemampuan kita bisa kita pilih, bisa kita tengok, bisa kita lihat sejauh mana kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran kita bukan dilihat dari ranking kita, bukan kemampuan kita dalam menghafal kosakata bahasa Inggris maupun kosakata bahasa Arab untuk pelajaran PAI, bukan itu. Atau mungkin kita juga tidak dilihat dari bagaimana kita hafal dan mampu untuk menerapkan daripada huruf Jawa atau dengan bahasa Jawanya, tidak itu. Tapi diukur sejauh mana kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di SMA Negeri 1 Ngawen ini oleh Bapak Ibu Dewan Guru kita telah diajari beberapa macam pelajaran-pelajaran, baik itu pelajaran dari bahasa maupun dari sains yang lain. Semuanya itu harus mampu menjadikan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diajar oleh guru matematika, ada hitung-hitungan yang dinamakan, kalau dulu namanya ilmu pasti, karena 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau kita sudah sampai pada 4, nilai 4 itu berarti sudah selesai pola pikir kita, bahwa itu sudah mencapai pada ilmu. Berarti kita tidak kemana-mana, itu pasti. Lain halnya kalau kita itu menghayal,
kalau kita tuh andai-andai, kalau kita itu membayangkan yang bukan-bukan, dan itu tidak ada batasnya. Tapi kalau ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ilmu yang selalu ada ukuran-ukurannya, ada batasan-batasannya. Kalau kita bicara tentang ilmu, maka ilmu itu nanti ada batasan-batasannya. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya di SMA Negeri 1 Ngawen yang langsung maupun yang tidak langsung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama dari berbagai macam ilmu itu menjadikan kita disiplin sebagaimana ilmu matematika. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu fisika, dari ilmu biologi. Di sana kita diajarkan ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Dari zat perubahan zat padat ke zat cair namanya mencair, kemudian dari zat cair menjadi zat gas namanya menguap. Sama dengan kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya ilmu, kita itu ada hubungannya namanya hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Kemudian jika ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan secara lurus ke atas, vertikal dan horizontal. Salah satu contoh, sebentar lagi untuk yang laki-laki sudah balik semuanya karena umurnya adalah umur SMA, umur remaja, kita akan melaksanakan sholat namanya sholat Jumat. Di tengah-tengah sholat Jumat itu ternyata ada tetangga kita yang rumahnya hampir saja kebakaran. Dan ada ibu rumah tangga yang sedang di dapur minta tolong kepada kita, gembor-gembor, tolong, pawanu kobong, perpone dok saumai. Gimana? Kita yang sedang Jumatan itu, oleh aturan agama kita harus meninggalkan Jumatan dalam rangka menolong rumah yang mau terbakar. Kita kepada Allah sholat, kita bersembahyang kepada Allah, kita menyembah Allah. Tapi sebelah kanan kita, tetangga kita itu ada rumah yang hampir terbakar. Jika ini teruskan Jumatan kita, maka habislah sudah rumah tadi. Tapi kalau kita tolong, kita dahulukan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, maka dia akan aman dan dengan selamat. Itu membutuhkan pertolongan kita. Kita dahulukan yang mana? Apa kepada Allah atau kepada manusia? Maka oleh agama tidak disarankan untuk mendahulukan namanya manusia, yaitu menolong manusia sama manusia. Karena apa? Karena hubungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah itu agak dipermudah, tidak dipersulit. Maka kita tolong, setelah itu habisnya jam berapa? Jika jam 2 maka kita laksanakan Jumatan jam 2. Ternyata sampai setengah 3 hampir habis waktunya. Jika masih ada waktu untuk Jumatan, kita laksanakan Jumatan setengah 3 sampai habisnya waktu sholat dulu. Jika tidak mampu karena kita harus menolong ini itu, membereskan ini itu, bagaimana? Maka kita harus menunggu sampai habis waktu itu dalam rangka ini, akhirnya namanya kodok itu boleh. Kenapa? Karena kita menolong manusia. Ini pentingnya kita. Oleh karena itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan, ketika ditawari Allah SWT, ya Muhammad, hei Muhammad, Anda minta apa di hadapan saya ini? Apa yang kau minta setelah engkau menghadap dengan saya? Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Apa yang kau minta? Kanjeng Nabi terdiam. Cukup satu yang diminta oleh Kanjeng Nabi. Ya Allah, setelah cerita kemana-mana, engkau telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa. Tidak ada kerajaan yang layak dimiliki oleh manusia di dunia ini kecuali kerajaan Nabi Sulaiman. Karena Sulaiman itu punya jadi raja tidak hanya untuk manusia, jin, kemudian setan, kemudian hayawan-hayawan, itu punya raja yaitu Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman itu punya pasukan yang luar biasa. Pasukan hayawan, pasukan setan, pasukan jin, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Nabi tidak meminta. Kemudian cerita lagi Nabi Yusuf diberi kambing.
Nabi Isa diberikan luar biasa. Cerita Kanjeng Nabi. Cerita Nabi Isa diberikan mampu menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu Nabi Isa. Kanjeng Nabi cukup satu yang diminta. Hanya satu, ya Allah yang saya minta. Apa itu ya Muhammad? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang saya minta adalah jangan sampai satu orang di antara umat saya tertinggal di neraka. Jangan sampai ada satu dari umat saya tertinggal di neraka. Itu Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi menjawab seperti itu? Iya, karena belas kasihan sayangnya Kanjeng Nabi pada umat luar biasa. Kita diajarkan oleh agama mulai lahir sampai mati jangan sampai kita lepas kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bagaimana Kanjeng Nabi? Begitu Kanjeng Nabi akan sakaratul maut, akan meninggal, apa Kanjeng Nabi ini disebutkan dia tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Yang dipikir Kanjengnya bukan itu, yang dipikir adalah umati, umat saya bagaimana nasibnya Allah? Kalau saya tinggal mati, bagaimana umat saya ya Allah? Saya dipikir ini umat niki. Begitu besarnya cintanya Kanjeng Nabi terhadap umat. Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi Agung Muhammad SAW ini kita harus betul-betul bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi, umat yang dibanggakan. Apalagi kita bangsa Indonesia. Bangsa ini luar biasa. Umat Kanjeng Nabi terbesar itu adalah bangsa Indonesia. Karena apa? Karena penduduk bangsa Indonesia adalah menjadi penduduk yang hampir mayoritas adalah agama Islam. Dan telah menjamur sekali di wilayah lingkungan kita, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan sudah mendunia. Apa itu sholawat kepada Kanjeng Nabi? Ada asbabul, ada ahbabul Mustafa, ada saharmania dan lain sebagainya. Ini wis teko sholawatan, semua anak-anak itu hobi sholawatan. Sekarang sudah menandingi dengan berbagai macam musik yang internasional, ini sholawat tidak dikalahkan. Sekarang menjamur luar biasa. Karena apa? Karena ini semoga menjadi cintanya kepada Kanjeng. Namun kita harus kembali. Ditanya sahabat, man akaluna, siapakah orang tercerdas dunia ini? Bukan orang yang ahli sains, tapi orang yang betul-betul menjadi muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, sumbernya takwa itu apa? Kekuatan takwa itu apa? Kekuatan takwa itu ilmu. Sholahu umati bil ilmi wal mal. Kebaikan umat saya, kata Nabi, kebaikan umat saya adalah ilmu dan harta benda. Ya, cara basa Jawa ini Pak Budi, kekuatannya anak zaman sekarang, kekuatannya wong Jawa itu okol karo akal. Okol karo napa? Akal adalah merupakan sebagai lantaran ilmu, okol adalah kemampuan kita secara fisik. Akal adalah untuk ilmu, yang okol untuk harta benda. Ono okol, ono napa? Ojo sampai wis okole gak mampu, akale blas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis loyo. Wis bojo loyo banget. Kualitas seseorang, kemampuan seorang adalah akal dan nopo. Makanya yang menghasilkan harta benda itu yo kadang kala yo akal, kadang kala okol, atau mungkin dua-duanya. Karena pertanian dan sebagainya itu yo okol. Dulu di pasar-pasar itu okol. Tapi ini ada yang juga yang akal. Dokter itu pakai akal. Menata negara itu bukan akal. Akal adalah harus imbang dengan nopo. Ilmu. Sholahu umati bil ilmi wal. Kebaikan umat saya adalah dengan ilmu, dua adalah dengan harta benda. Wis sugih ngalim luar biasa. Sugih ngalim soleh. Tiga, sugih ngalim soleh. Kita sekolah di SMA Negeri 1 Ngawen ini
sedikit banyak sudah punya ilmu, sudah berilmu kita. Sudah cukupkah kita dalam hal ilmu itu? Apalagi kelas 12, hampir ya kelas 12 ini sebentar lagi meninggalkan sekolah kita yang kita cintai ini. Nek lulus. Makanya orang bodoh itu orang yang merasa cukup dengan ilmu. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang selalu merasa kurang dengan ilmu. Dia merasa bodoh. Merasa bodoh tidak menjadi pasif, justru merasa bodoh malah aktif karena kebodohannya. Man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Barang siapa yang tahu akan kekurangan dirinya, kenal dengan dirinya, maka dia akan tahu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Kenal dirimu sendiri. Siapakah saya ini? Oh, saya adalah siswa SMA Negeri 1. Siapakah saya ini? Saya adalah seorang anak dari bapak dan ibu saya. Siapakah saya ini? Saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya siapa? Terus dan menerus. Kita kaji kekurangan kita. Kadang-kadang kita kan mantel bodoh. Ono bocah geblek kandanane anyar. Dicetak tapi dulu dadi anak kok kaya ngono. Wis ora basa karo wong tuwa, iku mantel bodoh. Nggih, padahal yo geblek tenan. Padahal yo ora basa tenan. Di sekolah mulai kelas TK sampai di SMA, terus dewasa dadi nganten. Ora usah ngomong gak iso. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya belum terlanjur konek mulai kekoman pondok bapak ibu. Pak Bu, mulai mungkin kalau bagi bosok kalau wajib. Pani. Bosok. Sederhana saja kita menghormat bapak ibu. Bosok semua. Kalau wong liya bosok, kalau tukang pentol, bakal pentol bosok. Kira Cek, amu dikangeru dan saling mawon bos. Tapi dengan bapak ibu kita, bapak ibu kandung kita, bosok kok yang ada karu-karuan. Pada jasa besar, kecil kita diopeni oleh bapak ibu. Sandang, pangan, papan, panggonan, pakaian, bahkan saya pendidikan. Ya, berapa besarnya orang tua itu menghabiskan harta bendanya, tenaganya, pikirnya untuk kita. Itu sering kita sakiti. Sejak kecil kita selalu menyakiti orang tua. Ibu enak-enak makan, kita kencing. Ibu enak makan, kita berak, gembar-gembar. Ibu istirahat, kita nangis, minta susu. Kita selalu menyakiti orang tua. Sejak kecil. Belum lain pun juga menyakiti ibu kita. Namanya nyidok. Terus nemplek neng kene neng weten. Waduh, kepingin ngono, kepingin ini. Wah, mas orang dia kepingin apa pedel pelem ribet. Belum kepingin kok sing aneh-aneh. Sing cuma gak kepingin bakso ya enak. Sing aneh-aneh, kepingin apa bajanan, kepingin jodoh. Ya kan sing gampang ya penak, pengen sate, bakar mos selesai. Kepingin sing aneh-aneh. Lidahnya sing aneh. Tersiksa oleh siapa? Oleh kita. Orang kapok-kapoknya kita itu sudah ada di dunia karena lantaran bapak ibu. Wes gede, so mikir, wes sekolah, ya. Kita sudah sekolah berapa tahun namanya? 15 tahun. Ya 15. 6 tahun tambah telu 12 tahun kan ya. Kok orang kapok-kapok selalu menyakiti orang tua. Bahkan kadang sudah rumah tangga nek ana problem madul ning wong tua nemene bapak ibu wis luwih tenagane ora patek ora. Perkara tukaran karo bojone sedelok sithik niku lha. Gelarapan nangis mulai madul wong tua. Wong tua wis enak nyaman nyawang anake rumah tangga. Lah kok diaduli marok perkara tukaran mbek bojone, bojone disisakne dhewe ning kamar, duwe anak orang tak disuruh untuk mikirkan. Gelong kok ya Allah, napa pondok kok mulai. Ngomong ramai nangis. Itu. Jika kita punya problem, nek iso jangan sampai menyakiti orang tua. Mulai kapan? Mulai sekarang ini. Mulai si wedok-wedok iki, nduk, si wedok-wedok ya. Kowe nek pengen di bojo sing saleh soget eswaya, golek sing saleh. Siapakah yang saleh itu? Gampang. Karo wong tuane wani apa ora? Dosa apa ora? Gampang kan jalan.
Engko nek karo wong tuane gemati bekti, yakin karo kowe sebenarnya gemati bekti setia. Gampang mawon. Orang yang paling berjasa itu orang tua. Kok ternyata bekti, ternyata kok taat. Insya Allah nanti dengan kamu juga ada perhatian. Tapi nek karo wong tuane kurang ajar, wani karo wong tua, cara harus setia ini. Itu sapa? Seneng nggak nalika jernom, seneng nalika masih ada harapan karena kecantikanmu, karena kamu kemampuan, kamu punya tenaga. Ya seluruh. Lu nek wis sampai terjadi habis manis nopo sopa itu ngeri. Itu masa peralihan. Mulai saat ini karena bijak oleh Kanjeng Nabi, orang yang paling cerdas, orang yang paling alim, orang paling adalah orang yang bertakwa, maka mulai saat ini dengan takwa itu dikuatkan dengan ilmu, mulai nanti kudu basa karo wong. Karena Aba Ukum salasa, orang tua kamu 3. Siapa itu? Bapak Ibu yang telah melahirkanmu. Nomor 2 adalah man zawajaku, orang tua sok sing dadi mara tuamu. Nomor 3 adalah man alamaku, orang tua yang telah mengajarkan ilmu pada dirimu. Kabeh orang beda-beda no. Seluruh gurumu di SMA 1 Ngawen adalah man alamaku, orang tua kamu. Yo aja sampai mantan guru, mantan sing jangan sampai. Wong siji akeh kita tuh agama Islam, terus duwe ilmu nih. Gurumu tidak hanya Pak Budi, gurumu tidak hanya Pak Sang. Gurumu semuanya gurumu yang mengajarkan bahasa Inggris juga gurumu. Karena apa? Hakikatnya seluruh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu dari Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Caranya adalah dengan cara kita selalu iso hikmah. Al ilmu bi ta'allum, ilmu harus belajar. Al barokah bil hikmah, barokah ben berkembang dadi ilmu sing apik, ilmu sing iso dilakoni, ilmu sing ora gampang ilang, itu dengan hikmah. Bagaimana hikmah itu? Mau tawadhu, sopan santun karo gurune, basa karo gurune. Ada enggak di SMA 1 ini yang tidak bisa basa dengan guru? Ada. Kalau basa Pak, basa apa? Basa Indonesia. Padahal ya diwari bahasa Inggris barang. Basa Jawa. Ada waktu yang kita harus bahasa Jawa. Saya ora iso basa Jawa karo Inggris bener sak. Nggih. Sing iso mulang karo Inggris bener ibu. Karena anak itu dekat dengan ibu. Paling dekat. Orang bapak, ibu. Mulane ibu kok mampu pakai bahasa Jawa karo Inggris, insyaallah dadi anak sing iso karo. Saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Kartik nopo niki peringatan Isra dan Mi'raj dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ada suatu cerita. Ada sekelompok saudagar pedagang lewat. Kemudian saking letih lesu lelah istirahat di suatu tempat. Tidak ada hotel, tidak ada penginapan, tidak, rumah masih jarang-jarang, 1 kilo mungkin baru ada rumah, itu aja satu, itu aja tidak sekokoh rumah yang kita lihat seperti zaman sekarang ini, seperti bubuk bambu yang kemampuan bertahannya bubuk itu hanya sebulan 2 bulan, setelah itu sudah roboh. Saudagar itu ternyata istirahat, maka terdengar suara himar meraung-raung, meronta-ronta. Himar itu di bawahnya onta, sebatsak kayak udara, meraung-raung, meronta-ronta, bengar-bengar. Suara paling jelek itu himar, ora enak mengganggu aktivitas istirahat, suatu aktivitas. Merang-merang meronta-ronta. Dicarinya oleh jagat. Dari mana ini sumbernya himar ini? Dicari. Oh, ternyata di situ ada gubuk kecil. Diambilnya gubuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh yang penghuni itu. Betapa kagetnya. Di dalam rumah itu ada seorang tua.
wanita tua renta menjawab di rumah dan tidak ada seorang pun kecuali hanya orang itu. Kemudian ditanya oleh saudagar tadi, Bu, saya dengar ada suara himar merang-rang meronta-ronta. Padahal di sini tidak ada himar. Itu suara mana? Suara apa, Bu? Sang ibu meneteskan air mata. Benar, nak. Itu ada suara itu, himar. Kok tidak ada himar di mana, Bu? Betul, himar itu adalah dulu itu anak saya. Anak saya itu kalau manggil saya, ibunya, ibu yang telah mengandungnya, melahirkannya, telah sengopeni. Itu kalau manggil saya itu tidak pernah pakai ibu, pakai mami, pakai, tidak pernah. Umi tidak pernah, mama tidak pernah. Pakai apa? Bunda apalagi. Pakainya himar, panggilan hayawan. Ibu itu tentang himar. Mar himar, aku njaluk mangan. Ngono, nek cara wong awen yo, dus wedhus. Kalau ora, ibu diundang wedhus yo loro. Undang mboke wedhus, dus wedhus. Duwe. Wes aku entek, betapa sakitnya. Tidak pernah dipanggil ibu. Lumayan sing jenenge parti undang parti. Parti. Jape jenenge mboke. Lha iki ora. Tundang mboke ora. Jenenge yo ora. Himar, wedhus. Hatinya sakit, tidak pernah dipanggil ibunya, tapi dipanggil himar. Dikala itu sakit sudah tidak tertahankan, maka terucap sedikit dari lisan saya ini. Saya tidak tahan. Ojo mati kecuali ini istri himar. Langsung anak lanang jadi himar sama. Dan sekarang di mana anaknya? Mati. Sudah mati dikubur, itu masih suara terdengar. Bengernya himar terdengar. Itulah orang tua luar biasa. Coro Jawa malati. Mulai kita itu ben sukses, kita harus hormat sama orang tua. Hormat sama orang tua. Sak bandel ya anak, sak goblok ya anak, tapi nek wong tua jek lega lilo, ijek gampang ngapura, ijek lembung anak-anak. Insya Allah ini menjadi embrio orang-orang yang sukses. Nah, jadi wong tua orang gampang loh, jadi wong tua orang gampang. Nah, terus bakal jadi wong tua. Saiki umur 18, 17, 16, saiki tambah 20 tahun lagi. Berapa umurnya? Sudah punya anak insya Allah, gitu. Kita menjadi orang tua. Nek disakiti anak kok kamu sakit, hati-hati, anak kamu menjadi bahaya, membahayakan masa depan anak kamu. Lani kunci ini, pengen sukses nanti setelah kelas 12 yang lulus dan lolos, ono sing kuliah, ono sing kerja, semacam-macam. Kunci sukses adalah minta doa restu sama orang tua, terutama ibu. Nek iso, nek ape tindak, ape lunga, ape kuliah, ben ketompo macam-macam, ape niku njuk wong tua terutama. Bagaimana caranya? Caranya bersimpuh di hadapan sang ibu. Dobrok, bersimpuh dobrok. Ibu jujur, terusan dobrok, lah wae ono ae. Ibu kepenak pawon, iku lho biar kabeh. Dobrok. Nuwun sewu kula nyuwun pangestu panjenengan. Kula gadah pengen ngaten-ngaten onekno. Kula nyuwun pangapunten Ibu, kula tertiara selalu merepotkan orang tua. Selalu gawe susah wong tua. Kula nyuwun pangapunten sakake. Syukur karo nangis. Wong karo pacare iso nangis kok masa karo mboke iso nangis. Nemen goprok salaman jum tangan nyuwun pangestu. Ning isor. Senajan ibu tukang tandur sikile rusak kabeh. Nek perlu sikile ibu iku cekeli ciumen. Sikile mbok sing bar tandur cekeli apa? Ciumen. Wajah yang mulia yang kamu poles glowing iku dibanding karo sikile mbok sing apa? Tipak tandur itu masih mulia ibumu. Itu kuwi iso nglakoni ngono insyaallah gagal anak sang saleh salehah. Apa gunanya pangkat jabatan kedudukan bisa ngorosin, tapi kalau tidak menjadikan anak yang soleh-soleh, target itu jadi anak yang soleh-soleh. Kalau jadi anak yang soleh-soleh, insya Allah bahagia dunia bagi akhirat.
Banyak cerita sama saya orang-orang sukses itu punya harta benda banyak tapi gelisah hidupnya. Kenapa gelisah? Karena belum bisa menikmati diri sendiri. Urung iso dadi awake dhewe, ijeh dadi wong liya, wis dikengene kepengin ngono. Boleh-boleh saja ngono ini itu karena kita manusia. Tapi kita harus tahu anta turid ana urid wallahu fa'ala liman yurid. Jenengan karep aku karep. Kekarepan iku lan jenengan dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kepengin ngono, kepengin dadi apa monggo, silakan. Tapi kekarepan jenengan yang gak iso lepas saka kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mulane itu ngerti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini penting saya sampaikan sebagai dasar. Moga-moga sing tas 12 dibanding husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah dalam apa? Dalam akhir tahun pembelajaran 2020-2021 bisa lulus dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, syukur bijinya api-api. Orang mau bijinya itu punya kemampuan. Nek perkara ilmu niku nggih gampang lali ini. Ulang bahasa Indonesia, aku yo ditinggal 3 tahun, 2 tahun lali. Nggih. Gak menempel sama sekali. Ulang bahasa Inggris yo lali, ulang matematika rumus yo lali. Mergo al insan niku manusa niku afatul ilmi nisya. Panca bayane ilmu niku napa lali. Ben gak lali, buka terus, orang bosan-bosan buka pelajaran. Mulane buku sampai hilang, ini iso buka terus. Mulane khairul jalisin fi hadza zaman kita. Api-api pergaulan di saat seperti ini adalah kita. Api-api pergaulan di saat ini adalah buku sebagai sumber. Api-api pergaulan. Jenengan kumpul karo wong, ilmune ora masuk jenengan yang pateke. Nulari, jenengan bergaul dengan orang itu nulari. Lainnya kalau nyosot, akhirnya kok yo jenengan yo bolak-balik dulu sosoknya melok pingkat sosok. Nulari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu dari watak. Tapi yang kita lihat itu selalu sumber ilmu yang kita dengarkan kok ilmu. Insya Allah kita menjadi orang yang andul ilmu. Mulanya hudu al-ilma min afadirijal. Maka ambillah ilmu itu dari orang-orang yang afadirijal. Sapa cangkeme wong sing alim. Manane iso tatapmu kan iso, nek iso tatapmu ka afadirijal. Saiki kan memang virtual kabeh. Iso jamaah ya virtual. Iki lagi anyaran-anyaran Jumatan virtual yo iso bayang. Wong jamaah Jumat kudu kumpul wong 40. Ono khatibe, ono imame, ono jamaah, tidak patangku. Lah kok virtual. Imame ning kene kok muadzine ning kono, jamaah nang maju-maju. Jamaah apa Jumatan. Iki terus piye? Pada ada batasan-batasan minimal itu ada. Batasan antara jamaah dan imam itu ada batasan-batasannya. Iku yo gak terima batasan mulai batas. Iku nek kira-kira dari imam A sampai ke makmum pertama sampai kedua, iki nek rapet di batasan maksimal ini boten saged orang sak Jumatan virtual yo repot. Engko mangane virtual pisan ya. Mangane virtual mulai dibujuk yo hubungane virtual jarak jauh ya. Mana kene ngono yo aja ngono. Lah nek tuku lontong tuku sego motor saged mawon kuwi di banyak tek-tek engko teko. Nah, bungsu. Ngaten-ngaten iki ra iso. Mana ngono yang ngono, muga-muga kang diparingi rampung nggih pada minggu. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada cerita. Ceritanya Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar. Abu Yazid Al-Bustami ini ulama besar. Sama dengan kita ketika masih masa-masa remaja,
Beliaunya tolabul ilmi, mencari ilmu. Abu Yazid. Ya sekolah sebagai saya ya sekolah, yang ngaji, yang madrasah, yang pondok. Lama sekali Abu Yazid bersekolah, ngaji, madrasah, pondok. Dia belum bisa merasakan enaknya dari bocah sekolah. Urung merasakan enaknya dari siswa. Urung iso merasakan enaknya dari santri. Urung iso merasakan enaknya oleh sinau, urung merasakan enak. Tentu beban bagi orang-orang yang akalnya hidup, beban sekali. Sinau ini ora nyaman, ngaji ini ora nyaman, sekolah ora nyaman, urung sambungan, urung sampai kelas cinta belum. Matur karo ibu, ya Uma, ibu, kenapa saya ngaji, saya sekolah, tapi ngaji saya belum merasakan nikmat ledate golek ilmu dari ngaji dan dari sekolah, masih tidak nyaman. Sekolahku, aku ngerasakan enak sekolah. Matur karo ibu ini. Napa jenengan kira-kira anawalti sya'an minato'am al-haram? Napa jenengan iku nate Bu, jenengan dahar makanan ingkang boten pikantuk bidane Allah sekarang. Dieling-eling kalau boke, Abu Yazid. Dieling-eling. Wah, bos dieling tenan, aku nangan sitok. Iya, Cung. Abu Yazid, aku pernah nalika aku nyidam sampean niku, aku pernah ono buah-buahan sing tugel ngono, aku nyidam kepengin iku wis ra kanggo didelen nggone emper ning tembok emper ngono kuwi, tak jipuk tak pangan mek sithik tok konangan. Begitu mek sithik tok konangan tek nggih niku Bu. Gara-gara ana makanan sing ora cocok niku, ora cocok oleh ora oleh ora cocok. Niku Bu dadekno kula niku cara ngaji iki mboten nyambung. Saking belum merasakan enake ngaji, urung so proses enake dadi bocah sekolah. Akhirnya, lha piye Cung? Ya monggo jalan padosi sing gadani, jangan njaluk izin, njaluk ridhoni, njaluk ikhlas. Tenang Ibu langsung golek lah, alhamdulillah seurip. Tur Bu, cerita ngene kalau nyuwun indoni Bu wonten jamu sing kalau mau. Terus jamu dikono, bodo 5. Oh nggih Bu, mboten napa-napa, monggo mulai langsung barang ngono ora janji. Langsung sak nalika orang yang punya delima itu memberikan ridho, memberikan izin dipakai langsung merasakan enak sekolah. Wong nek merasakan enak sekolah, ora wegah mulai wegah enak sekolah. Lah apa? Ora dolanan musik. Lah apa? Karena ilmu. Dekat dengan teman karena ilmu. Dekat dengan guru karena ilmu, bukan yang lain. Kadang-kadang orang ngomong, kenapa kamu dekat dengan guru? Ya Pak Budi, tak wong ngomong, sudah warung belakang. Karena warungnya itu bukan karena ilmu. Kenapa tidak karo Pak Samsul? Iya, karena Pak Samsul itu orang benar, gampang dicurhat macam-macam, sehingga nak keluar rumah tangga Pak Samsul solusinya. Itu lah kapan kalau nggak ilmu? Oh ngoten. Ini ada merupakan ilmu. Planet Isra dan Mi'raj iku cara logika niku mboten nyambung. Nggih, mboten nyambung. Niku mboten urusanipun menungso logika, tapi masalah nopo iman. Iman kata Allah Subhanahu wa taala. Mila dadi wong tuwa mewakili guru-guru PAI plus sing diarep kabeh niki guru-guru niki. Napa niku? Aja sampai siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngawen iki napa ketriwal salat kudu dilakoni, sing wajib aja sampai ketriwal. Nek ijen ning omah ana bapak, ana ibu, ana mas, ana mbak ngelingno. Ning sekolah ana bapak, ibu, dewan guru, ana napa niku sing bidang kesiswaan, ana neh wali kelas, ana neh macam-macam, ana bimbing barang, ana guru agama. Aman, kita masih terkondisikan. Tuhane terkondisikan, maca Quran terkondisikan, jamaah terkondisikan. Aman. Nek sudah lepas kita lulus, orang mungkin kalau rumah terus tidak mungkin. Kita akan keluar, meninggalkan sekolah, meninggalkan bapak ibu dewan guru, meninggalkan rumah. Sekarang dhewe nasib.
Pemenang wis ora sekolah, ora terusno, ora mondok, ora ngaji. Lah apa golek duit merantau ning bangunan. Nek wis ning bangunan sing ono duit sing ono kesel-kesel. Nek ono gampang ora poso. Gampang ora salat. Aja sampe wong ora poso, ora salat. Wah, ngeri. Lho ngeri. Duit lho digoleki ya ono ya ini kaya ngrupani. Untuk duit pirang-pirang lah. Lho paling-paling digone ngomong kayak seminggu dina seminggu tak eskalon. Sapa sing ngape kuat duwe duit 5 juta, 10 juta saka le mergawe sing saleh sampai sak bulan sapa? Yakin ora? Nggih. Buktekno ki wonten tangga-tangga jalu ngono. Ora lagi sedina rong dina guys, tuku ngono ngene. Omene biasane gak duit cepet cara desa iku anu ndok aja njaluk neko-neko sok enteni panen. Enteni panen. Oh, panen tenan. Di dhuwit lagi langsung anake dikone pasar. Jak tuku ngono ngono. Mergo enteni panen. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang paling pokok adalah ojo sampai iki sing paling pokok. Iki dewasa ojo sampai kula jenengan ku terpatri ning gone manten. Kenapa donya niku nggih ngepingin apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan itu mesti ngepingin kok. Koncone nggawa ninja kepengin kene lagi nggo brand, kepengin. Koncone duwe HP rego 10 juta, kepengin minum. Sapa aku duwe HP 10 juta. Koncone dadi nganten yo kepengin. Koncone ndok omah apik ijar Joko ngopene sapi 15. Wah, kok lemu-lemu gede-gede. Cara sitok 30 karek ngepengno. Pamane stok 50 juta karek ngepengno. Orang sukses itu tidak harus kudu dewasa. Sok cilik nek pola pikir wis pola pikir sepuluh kuwi dadi sukses. Kepengin. Nek kudu ngerti. Napa niku? Kabeh iku engko akhire tinggal. Sing ninggal kowe apa ditinggal? Donya ngoten niku, Nduk. Donya niku entek-entekane ning gone sampah karo WC. Ayo wong sing mergawe dadi macem-macem. Untuk dik mbok nggopo? Dinggo mangan. Mangan wis mangan aja parake. Wis ya kan? Kowe ndek nggopo? Tak nggo tuku ngono ngene, Pak. Apa iku ono motor macam? Sese rusak nanti parake sampah. Tukang rosok. Nggih. Bangun omah apik macam-macam lu tetep pol mentok nanti parake. Iki jape digunakan. Saiki nake wong do bangun omah apik tapi tidak ora dinggoni, sebenarnya malah wong liya. Kata ngoten wong Arab-Arab ndong ngono kuwi bangun omah apik, bangun hotel ning mau nggoni. Sing nggone wong liya wong Indonesia, tolong Pak omahku nggoni tak bayar. Lho, arep ngoten niku. Bangun omah apik, lha apa ngopeni niki omah. Wis tukang RCC, tukang lap-lap itu nggone tok. Dibayar. Sing duwe ora nganggo. Mulane kula jenengan iki cara agama aja sampe kumantil ati ning donya. Kumantil. Mergo apa wong hakikate wong niku? Hakikate wong niku nalika lahir gak nggo apa-apa, sok nek mati ora nggo apa-apa. Ora nggo apa-apa nang manah ya gak nggo apa-apa lepas. Tapi nalika kita hidup kadang-kadang dijaluk sumbangan kanggo bangun masjid, wah buat ora karuan. Bayunan ya santik anu siswa tarik kira 500-an gua ketok 500 itu cara tukokno pulsa itu lumayan ya 5 bulan ya 5 bulan wow karena kan milik kita tapi nek mati nyatanya ora abot wong mati wah ninggal anak ninggal bojo nek apa abot ninggal bondo oleh mergawe cul cilik sampai tua kok bondo pirang-pirang Tegal sawah mobil 5 ya. Mati ono sing anu ora sanggup aja sik tetep mati kok apa bertahan dulu tersiksa tetap mati ya wis mati artinya kita aja sampai nasib kaya ngono kuwi lepas wae lah tenang jadi orang yang atine gak kumandel dun enak akhirnya dijaluk ya penak donya iku napa mazadal hajat donya niku kelebihan dari kebutuhan kita
Saya kira penak kula jenengan dadi wong Indonesia wis murah sandang murah napa pangan. Kecukupan tau sandang pangan kecukupan. Pangan sing kene ana kondangan iku bapake kondangan mulai iku lho cung berkat delok tok. Jajane delok tok nanti pangan selehno. Tapi zaman mbah-mbah biyen bapake kondangan oleh ngenteni tenan. Mau kondangane tengah wengi kondangan. Lho mesti dia cerdas. Kondangan bener tengah wengi, donga mati tengah wengi. Saiki ora ono insyaallah Pak Pratna cara undangan tengah wengi. Ah ora ono sing teko. Ben kondangan tengah wengi, ora ono sing teko. Akhirnya mundur jam 10 bengi kondangan. Ora laku saiki bar magrib kondangan. Iki sok pas ilang bar magrib kondangan. Sing ono bar ngasar. Iku sing gelem kondangan. Saiki nek ilang nek gak usah kondangan. Gak usah apa kondangan. Wis ngene murah sandang murah pangan. Barang murah sedang murah pangan wong tani bingung. Walah. Karek mang menit aku dikek Ustaz jam tok. Ya karek mang menit. Wong tani ku bingung, lho matur tak wake. Sawah iki 12 juta sewane, urung apa rampane. Lho gabah apa payune mek 8 juta. Cara jenengan belum tadur kok Cek. Rugi berapa batang? Juta urung tenaga, urung pikiran, urung macam-macam. Lah ngono wong tani ora kapok. Wong tani ngono bodoh apa pinter? Gelem rugi nek bodoh apa pinter? Bodoh apa pinter? Nek pinter, ya memang tani lho apa tani. Ngurugi kok dilakoni. Bodoh apa? Bodoh. Wong tani kok bodoh. Iku ape wong tani. Ben roda makanan itu ben tesih jalan oleh Allah Taala is wong tani nrimo. Bu wajibane nandur ora mikir untuk rugi. Berarti alhamdulillah rugi ora kapok. Nandur terus. Nggih. Aneh. Ini kadang bapak ibu kula jenengan sedaya. Lah nek kira-kira kok nabrak sak nisab, sak ton, ya wajib zakat. Lha iki saya mana Pak? Ya mbok. Mongko selarang ya mbok. Iki zakat iku ora mikir apa? Ora perhitungkan sewa apa iku Mas ora mikir niku. Sing penting sing nandur iku jenengan, nandur cetha pari ono hasile 1 nisab, bahkan lebih wajib zakat. Walah rugi aja zakat piye gremeng ya mulane kudu cerdas. Nandur aja pari daripada zakat. Aku ndur lombok ora genah. Melon, lombok, tomat, liyane sing kira-kira menghasilkan pamane kok ditanduri melon sampai 500 juta. 500 napa juta ora wajib zakat. Ora wajib napa zakat. Nanduri gedang ora wajib zakat. Sing wajib yufik dusaatin misal. Sing ora infak. Nafkah infak. Nek zakate lepas enak wis. Enak ndi? Enak zakate akeh apa zakate sithik? Iku lho calon juga kok takok menengae. Zakat sih akeh. Nek zakate kata berarti ku sugih. Hasilnya gede, tapi nek zakat sithik berarti hasilnya mek sithik. Takok zakat gede. Oh, nggih usah. Zakat mah akhir kok tinggal mati. Plane mutu kobra antamu. Mati opo? Wis sak urip kowe mati ora kok bunuh diri. Maknane kita hidup bersikap seperti orang mati. Bagaimana itu? Ya mau ojo kumandel biasa saja. Iku barokah wong kuno piye? Murah sandang murah pangan. Dikeke murah sandang murah pangan. Kula jenengan iki wong tuane susah. Oh mongko sing larang kok iki hasilnya kok didol kok murah. Susah apa susah? Murah pangan, murah sandang. Ini apa? Oh, yang paling penting adalah menjaga kerukunan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah sampai 1 jam, kula mboten matur kata-kata. Pokoke bareng-bareng ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, semoga pendidikan kita di SMA 1 Ngawen khususnya dan terlebih ada di pondok pesantren, ada di wilayah kita, kanan kiri kita, yono sing apa bimbel atau mungkin yang lain, semoga jadi musik barokah. Barokah niku ziyadatul khair, tambah bagus. Allahumma barik lana fi
Rajab wa barik lana fi Sa'ban wa barik lana balik barokah neng wulan Rajab muga-muga wulan sing barokah, wulan Sa'ban sing barokah tambah api. Menyambut keapian dengan lakon-lakon sing apik. Poso iku apik Ramadan, tapi saureng poso Ramadan ana Rajab ana ruwah. Iki pemanasan lakon-lakon sing apik. Ya sunah poso, sunah maca Quran, sunah istighfar macam-macam. Nah, untuk menyambut ben enteng iso Ramadan. Amin Allahumma. Amin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa nasi ya rabbana alhamdulillah. Sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatib lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi. Ya Allah, Allahumma ya Allah ya ilaha ya rabbal alamin ya fatahu ya razzaq urusun ikhlas wa istiqamah wa hubballah wa hubballah hubba rasulillah ya Allah nasalluka min khairin salatan yusyiduna wa Muhammad rasulullah wa inna na'udzubika min syarri sadaka yusyiduna Muhammad ya Allah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamu mata Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah irhamu mata Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah irhamu mata Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah Allahumma firu mata Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah Allahumma aslihu mata Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah Allahumma aslihu mata Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah ya Rabbal alamin ij'alna wa la tadawwala lana wa jama'a rahmana wa tolabah madrasah al-aliyah ya SMA anak satu nabi min ahli ilmi wal khair wal sa'adah wa ahli rasulullah Muhammad wa pada bulan jadi syaitan wa syaitan wa fadlan ya Allah nas'aluka min khairit tolabah wa na'udzubika wa nas'aluka min macam alaiha wa na'udzubika min syarri tolabah sama nabi wassalamu alaiha ya Allah ya ilah rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang biasa kepada wajah haji menci terima kasih para jamaah menghadiri sesi malam ini terdekat mengingatkan tadi sampai acara sudah berlangsung dengan baik lancar ketika dengan suatu pun semoga evaluasinya bukan menjadi namun kita bisa mengambil manfaatnya untuk tentunya sampai nanti ada kami dari segi psikologi apabila ada semoga dari psikologi apabila ada sesuatu yang membutuhkan berdoa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKMP sampun ya. Boleh gila. Absen pun mau negara. Dengan download cara negara Pak. Ngono to. Jelas, kali ku tok ya. Untuk kakak asis untuk kakak asis ataupun kakak alis bisa ambil senatnya di depan. Silakan untuk dibagikan. Ibu, oke. Iki Bu, nutup aja. Ora ono simpen rekaman iki. Oke. Terus ya. Kalau kenal.
Ora kena Bu. Saran iki. Saran iki. Saya Pak Manji. Maksudnya jenengan absen Januari 2000 Pak. Nah. Nanti berapa? Berarti atau ini sana. Iya sih. Aku mau malah telepon Pak Muklis kon carane sekolah sabni kalau iya apa dulu ngerti ya. Ini sih ada uang isi tekan di. Monggo Pak. Tanggal riyen. Monggo riyen. Oke, tak balik. Dulu. Ini yang pasal orang langsung Sintang Pak, sintang yakut beling.